Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang audit kecurangan atau audit forensik yang telah disusun oleh Rida Novianti, Devi Permanik, Cynthia Safira Agustin, Dinda Andita Putri, Gaida Nur Alfifa, dan Tafakurinas. Yang pertama akan kami bahas di sini adalah pengertian audit kecurangan. Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial, memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator. Lalu yang kedua ada kecurangan dan kesalahan. Kesalahan dapat deskripsikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk. Kesalahan dalam pencatatan transaksi, kesalahan jabatan atau kesalahan karena kelalaian, dan kesalahan lainnya. Contoh kesalahan dalam akuntansi ialah yang pertama ada commission, lalu ada omission dan irregularly. Dalam segi kecurangannya, yaitu digunakan untuk berbagai perbuatan dosa, termasuk kecurangan, yaitu kayak penipuan, kedua pernyataan salah yang disengaja, lalu pencurian atau theft. Selanjutnya, auditor tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan-kesalahan karena alasan berikut. Pertama, ekstensi kesalahan dapat menunjukkan bagi auditor bahwa catatan akuntansi dan kliennya tidak dapat dipercaya dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk menyusun laporan keuangan. Adanya sejumlah besar kesalahan dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa catatan akuntansi yang tepat tidak dilakukan. Yang kedua, apabila auditor ingin mempercayai pengendalian intern, ia harus memastikan dan menilai pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan atas operasi. Apabila penguji ketaatan menunjukkan sejumlah besar kesalahan, maka auditor tidak dapat dipercaya pengendalian internnya. Yang ketiga, apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran dan kewajaran laporan tersebut. Selanjutnya, pemahaman atas pengertian fraud. Dalam teknologi awam, fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lainnya. Kemudian ada 3 unsur penting fraud. Yang pertama, perbuatan tidak jujur. Yang kedua, adanya niat atau kesengajaan. Ketiga, adanya keuntungan yang merugikan orang lain. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendorong terjadinya fraud. Pemicu perbuatan fraud pada umumnya adalah gabungan adanya motivasi dan kesempatan yang saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasi untuk melakukan fraudnya semakin kuat. 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud. Yang pertama ada greed atau keserakahan, lalu ada opportunity atau kesempatan, lalu ada need atau kebutuhan, dan yang terakhir ada exposure atau pengungkapan. Yang kelima, gejala-gejala terjadinya kecurangan. Kondisi atau kejadian yang dapat menandai adanya kecurangan oleh American Institute of Certificate Public Accountant atau AICPA. Yang pertama, manajemen senior yang sangat menguasai. Yang kedua, kemerosotan atau kemunduran dari pendapatan. Yang ketiga, kondisi usaha yang dapat menciptakan tekanan. 4. Terdapat transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau terdapat transaksi yang mencakup bentuk benturan kepentingan. Yang kelima, pengumuman yang terlalu cepat atau temperatur atas hasil operasi atau pengharapan masa depan yang positif. Yang keenam, prosedur penelaahan analitis mengungkapkan fluktuasi yang signifikan yang tidak dapat secara wajar dijelaskan. Yang ketujuh,
kondisi besar yang tidak biasa, khususnya pada akhir tahun dengan pengaruh yang material atas pendapatan. Yang kedelapan, pembayaran besar yang tidak biasa berhubungan dengan jasa yang diberikan dalam usaha normal kepada pengacara, agen, atau pihak lain, termasuk karyawan. Yang kesembilan, terdapat transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan kesulitan dalam memperoleh bukti audit. 10. Dalam pelaksanaan pengujian laporan keuangan, masalah yang tidak dapat diramalkan ditemukan. Yang keenam, tanda-tanda dari perilaku pribadi. Yang pertama, hutang pribadi atau kerugian keuangan yang besar. Yang kedua, gaya hidup yang mahal, perjudian yang ekstensif, investasi yang besar, pemakaian alkohol atau obat keras yang berlebihan, masalah pribadi atau keluarga yang signifikan, hubungan yang dekat dengan pelanggan, kerja lembur yang berlebihan dan tidak melakukan cuti, latar belakang dengan referensi yang dipertanyakan, cuti sakit yang berlebihan, perasaan dibayar tidak sepadan dengan bertanggung jawab, peminjaman reguler dalam jumlah kecil dari teman kerja. Baik, lanjut. Audit forensik. Pengertian audit forensik. Audit forensik merupakan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan perusahaan atau personel guna mendapatkan bukti pada saat di pengadilan atau saat proses hukum berlangsung. Dalam rangka melakukan audit forensik, dibutuhkan prosedur akuntansi untuk mengaudit dan pengetahuan ahli tentang hukum audit itu sendiri. Dalam hal ini, audit forensik mencakup berbagai kegiatan investigasi yang kerap dilakukan untuk menuntut suatu pihak atas penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang berkaitan dengan keuangan lainnya. Terjadinya kecurangan suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan sulit terdeteksi karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya oleh perusahaan. Selama proses audit, auditor dipanggil untuk menjadi saksi ahli dalam proses persidangan. Selain tindakan yang disebutkan sebelumnya, audit forensik ini pun dapat dilibatkan dalam situasi seperti perselisihan terkait kebangkrutan, penipuan bisnis, hingga perceraian. Melalui audit forensik, dapat terungkap atau terkonfirmasi berbagai aktivitas ilegal. Itu sebabnya audit forensik lebih sering dipilih daripada audit reguler. Lanjut kembali penilaian risiko fraud atau kecurangan. Penilaian risiko terjadinya fraud atau kecurangan adalah penggunaan ilmu audit forensik yang paling luas. Melakukan audit forensik pada suatu perusahaan agar perusahaan tidak melakukan fraud di kemudian hari. Jenis-jenis fraud yang biasanya dilakukan adalah korupsi, money laundry, illegal logging, penghindaran pajak, dan lainnya. Di Indonesia, lembaga yang berhak untuk melakukan audit forensik adalah auditor BPK, BPKP, dan KPK yang memiliki sertifikat Certified Fraud Examiners atau CFE. Selanjutnya ada audit forensik untuk mendeteksi risiko fraud atau kecurangan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang. Yang kedua, ada pembicaraan dengan klien. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit. Yang ketiga, ada pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahuluan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W2H, yaitu ada who, what, where, when, why, how, and how much. Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W1H, yaitu ada who, what, where, when, and how much. Intinya, dalam proses ini, auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. Yang keempat, ada pengembangan rencana pemeriksaan. Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, proses pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan
dikomunikasikan bersama tim audit serta klien. Yang kelima, ada pemeriksaan lanjutan. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap inilah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi serta meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut. Yang keenam, ada penyusunan laporan. Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini, setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah yang pertama ada kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua ada kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka hal tersebut disebut sebagai temuan. Yang ketiga ada simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan, biasanya menyangkut sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.